Pemirsa, kembali kita lanjutkan dialog. Saya kembali kepada Pak David. Pak David mencermati mengenai indeks daya saing kita pada tahun 2016 hingga 2017 ini, periode ini kita turun dari 37 hingga 41. Nah ini kalau kita mengukur daya saing kita saja menurun. Nah ini bagaimana kemudian? Apakah Anda masih melihat bahwa daya saing kita ini tidak mengkhawatirkan kalau kita mencermati punya utang yang sedemikian besar? Ya ini kan proses ya. Seperti kita lihat misalnya peringkat ease of doing business kita membaik ya dari di atas 100, 106 ke 91. Lalu juga indeks of misalnya kemudahan dalam membuka bisnis dan seterusnya juga ada perbaikan. Daya saing memang jadi persoalan di kita. Nah ini persoalannya mungkin terkait juga bukan hanya dari sisi pemerintah, tapi juga daya saing bisnis kita sendiri. Di sisi lain mungkin juga daya saing kurs misalnya dan lain-lain ya. Jadi lebih kompleks dan ini yang harus kita terus perlu perbaiki memang. Oke, baik. Tapi kalau kembali ke mengenai penerimaan Pak David, ini mengenai shortfall pajak kita kan juga tinggi ya. Ini paling tidak ada tidak sih kemudian yang bisa kita maksimalkan lagi begitu kalau misalnya shortfall kita sebetulnya masih besar. Apalagi kemarin kan sudah tax amnesty. Apakah kemudian kita tidak bisa berharap banyak lagi kepada hasil tax amnesty tersebut kalau misalnya shortfall kita masih tinggi, bagaimana? Ya ini upaya-upaya untuk lakukan terus reformasi perpajakan perlu dilakukan ya. Jadi kita perlu dorong ekstensifikasi juga ya. Jangan sampai kita berburu selalu di kebun binatang begitu ya. Itu satu. Yang kedua juga bisa dilakukan juga. Kita lihat tarif sekarang terlalu banyak, terlalu beragam ya. Kita perlu mungkin penyederhanaan. Ini reformasi fiskal harus perlu didorong ya. Mungkin perlu kajian juga bagaimana membuat pajak kita bersaing sehingga juga masyarakat lebih terdorong untuk membayar pajak ya. Ini perlu terus dilakukan. Ya. Baik, tapi ada tidak sih yang kemudian bisa kita lakukan paling tidak untuk mengefisienkan APBN kita sebetulnya Pak David? Pemerintah kan sudah berkali-kali mau melakukan pemangkasan anggaran, yang terakhir mau dipangkas lagi 16 triliun rupiah begitu ya. Ini menurut Anda ada tidak sih kemudian yang bisa kita efisienkan lagi kalau kita melihat pemerintah hobinya itu memangkas anggaran begitu di kementerian? Ya kalau yang dipangkas misalnya yang sifatnya konsumtif tidak ada masalah ya. Yang kalau misalnya yang dipangkas itu yang sifatnya punya daya multiplier tinggi, daya dorong tinggi seperti misalnya infrastruktur, ini mungkin jadi masalah ya. Tapi kalau yang sifatnya konsumtif, yang sifatnya mungkin jangka pendek ya, ini mungkin perlu terus dilakukan efisiensi memang ya. Ini misalnya peralihan dari sistem manual ke sistem IT ya. Ini kan sebenarnya dalam rangka e-budgeting dan misalnya yang pakai semua ini sebenarnya procurement e-budgeting dan segala macam. Ini kan sebenarnya dalam rangka untuk melakukan mendorong efisiensi. Oke, baik. Berarti bagaimana kalau menurut Anda mengenai pengelolaan anggaran kita, apa nih rencana pemerintah selanjutnya? Ya, betul sekali, saya sepakat untuk melakukan berbagai efisiensi tadi. Yang diawali untuk tahun ini bermula dari 2016 terakhir dan menyusun RKP 2018 gitu khususnya, kita berusaha untuk mengemas program-program kegiatan itu dengan terminologi yang mudah dipahami oleh berbagai stakeholder. Jadi kita sebut sebagai money follow program. Jadi programnya yang ingin dikembangkan adalah apa? Program itu ada program prioritas, di mana berbagai stakeholder akan turut serta. Jadi efisiensi di dalam peran APBN akan bisa diperoleh. Nah, misalnya contohnya salah satu prioritas nasional termasuk tadi konektivitas. Nah, lalu di situ di dalamnya kita kemas ada beberapa hal-hal yang kita analisa, kita teliti. Apabila dimungkinkan untuk dilaksanakannya oleh swasta, tentunya akan dilaksanakan oleh swasta. Jadi pendanaan non APBN. Lalu apabila karakteristiknya dapat dilaksanakan oleh BUMN, maka tahap kedua kita lontarkan dulu ke BUMN. Jadi ibaratnya adalah segala stakeholder tadi kita ajak mana bisa melakukan sharing pembangunan istilahnya. Disitulah yang namanya berbagai sumber-sumber pendanaan akan terakumulasi di dalam suatu rencana yang terdefinisikan dengan baik bersama-sama. Nah itu
Lalu efisiensi apa yang tadi Bapak nyatakan tadi, ada segala elektronik. Yeah. Nah, betul sekali Pak. Salah satu yang implementasi dari keuangan negara yang sekarang ini sangat produktif untuk menjaga efisiensi itu di tahap pelaksanaan atau implementasi itu adalah e-procurement. Nah, dari situ tentunya ada proses awalnya, diawali dengan perencanaannya jelas, sehingga apa yang akan mau dibangun, apa yang mau di pihak ketigakan atau dibeli di barang, lalu masuk ke dalam suatu sistem elektronik di mana supplier akan bisa membaca apa yang diinginkan, sehingga akan terbangun transparansi antara demand dan supply. Tapi pembangunan itu tadi juga memakan biaya yang banyak juga tidak, Bu, sebetulnya? Diusahakan untuk tentunya tidak mengulang apa-apa yang sudah dibangun. Jadi ada yang sudah ada, itu dikembangkan lebih lanjut. Dan sistem-sistem itu kita sebut secara keseluruhan sebagai e-government ya. Mulai dari e-planning sampai dengan e-procurement dan terakhir nanti ada e-monef. Baik, itulah kemudian beberapa cara yang akan dilakukan oleh pemerintah yang juga sedang dilakukan untuk kemudian mengefisiensikan anggaran. Tapi kemudian nanti di segmen selanjutnya saya ingin tanyakan bagaimana kemudian cara pemerintah untuk membayar utang-utang tersebut. Kalau pada tahun 2018 dan juga 2019 ada sejumlah utang yang jatuh tempo. Nah, kita akan bahas itu di segmen selanjutnya. Pemirsa Ekonomi akan segera kembali.